Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bantuan sosial seharusnya diberikan kepada yang berhak menerima. Ada PKH, pendamping keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, BPNT, ada BPUM. Itu semua fasilitas negara pemerintah untuk masyarakat miskin. Yang terjadi kemarin ada 131 pengaduan. Ada 131 pengaduan di Kabupaten Lumajang terkait dengan tidak cairnya bantuan sosial ini. Sehingga kemarin diajak teman-teman Metro TV Jawa Timur untuk berdialog, bermain potong dana bansos. Itu yang akan kita kupas hari ini secara tidak langsung adalah mereview apa yang menjadi dialog di Metro TV kemarin. 131 mengadukan ke Polres Lumajang. Bagaimana di tempat lain? Ya, kita belum mendapatkan informasi. Seandainya ada informasi semacam, maka mungkin ada kesamaan, kemiripan, atau mungkin ada yang berbeda sedikit. Intinya, PKH, BPNT, BPUM adalah fasilitas negara, bantuan negara bagi orang-orang miskin. Pertanyaan pertama di Metro TV kemarin itu, bagaimana perspektif sosiolog terkait dengan bantuan sosial 3 hal tadi? Apa yang sebenarnya menjadi perspektif dari sisi sosiolog sendiri? Bantuan itu sangat beragam dan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pada kasus ini memang bantuan dari pemerintah pusat yang kemudian menjadi titik poin untuk memunculkan, menghadirkan yang namanya ledakan dari gunung es. Jadi ini kan sebetulnya sebuah kasus yang mungkin terjadi di mana-mana, baru muncul di Lumajang dan kemudian langsung meledak. Apa yang terjadi? Sebetulnya substansi bantuan sosial adalah digunakan untuk bagaimana masyarakat kita yang di bawah kemiskinan Kan fasilitas negara, bagaimana warga sebelum terdampak pandemi COVID kemarin, intinya kehidupannya yang masih miskin, belum sejahtera, mereka mendapatkan bantuan. Dan kalau pada saat ini ada sesuatu yang mencengangkan, 131 yang melaporkan, ada sebuah pertanyaan besar. Apakah substansi penyaluran bansos tersebut itu tepat sasaran atau tidak? Terkait dengan data, bagaimana, apakah hal ini sudah sesuai atau tidak? Jawab saya, pasti ini ada sebuah masalah yang sangat pelik dengan data yang ditampilkan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Apakah ini pendamping dari bantuan tersebut atau birokrasi yang ada di bawah ketika memberikan informasi terkait dengan data? Kalau ngomong data, sebetulnya kita selalu mencari terbaik untuk data yang mana yang terbaik. Maksudnya terkait dengan kemiskinan, taruhlah. Pada waktu kita musim pemilu, pasti kita juga akan mendengar bagaimana menampilkan data terbaik dengan pemutakhiran pemilih. Ya, kehidupan memang dinamis sih. Setiap hari, setiap tahun ada penambahan data dan pengurangan data. Yang miskin pun kadang naik, kadang turun. Begitu juga pada waktu pemutakhiran pemilih ketika pilkada ataupun pemilu, tidak ada sebuah kepastian. Kadang dia hidup di sini, kadang di sana, kadang bertambah, kadang harus meninggal. Nah, itu semua sebetulnya kalau kita bisa menerima kondisi dinamika yang ada, maka it's okay. Yang menjadi masalah adalah data yang dilaporkan oleh petugas terhadap Kemensos atau pemerintah yang menjadi masalah. Kalau datanya bagus, it's okay. Tetapi kalau tidak, ini yang menjadi evaluasi. Pertanyaan selanjutnya,
apakah warga yang tidak protes sebelum hadirnya 131 laporan ke Polres Lumajang itu apakah memang mereka tidak berani atau memang mereka tidak tahu terkait dengan 8 bulan atau lebih tidak cairnya bansos tersebut? Jawabannya ada 3 hal kemungkinan. Pertama, mungkin dia tidak berani melaporkan terkait dengan apa yang terjadi. Ya, kita pahami di beberapa daerah, ini tentunya tidak di Lumajang saja ya, di beberapa politik lokal yang di situ keberadaan tribun, kepala desa ataupun Pak Inggi itu sangat kuat. Nah, ini kalau misalkan ada orang yang berani melapor, dia akan diceng, diberi label negatif, atau mungkin ketika ngurus sesuatu tidak akan diperhatikan. Itu yang mungkin menakutkan bagi seseorang kalau dia melaporkan. Kedua, kemungkinan dia adalah tidak tahu bahwa memang pada saat ini seharusnya sudah menerimanya. Hal ini mungkin ada beberapa orang yang sangat di pinggir, ya taunya informasi itu ada yang diputus, sehingga misalkan seharusnya setiap bulan mendapatkan bantuan, maka mungkin di awal atau di akhir diinformasikan pada saat ini misalkan bantuan tidak bisa cair karena pandemi misalkan ini betul belum tentu benar, tapi yang pasti kemungkinan ketidaktahuan. Yang ketiga adalah ini yang paling membahayakan, yaitu data terkait dengan orang miskin itu tidak benar. Maksudnya bahwa kemungkinan menerima itu adalah cuma-cuma. Jadi ya semacam rezeki nomplok. Ini kalau diprotes bagaimana, kalau tidak diprotes bagaimana. Intinya adalah kemungkinan mereka adalah satu keluarga dari pendamping atau dari perangkat yang memberitahukan bahwa yang bersangkutan menerima bantuan sosial tersebut. Ya semoga saja ini tidak terjadi. Yang pasti kalau ada data yang tidak baik yang berhubungan dengan bantuan itu tidak cair kemudian dia diam, ini yang menjadi perhatian bagi kita bersama. Apa yang menjadi permainan sehingga kelihatan ada sesuatu di balik potong bansos ini di Lumajang? Sebetulnya sebelum kita jawab, Bu Menteri Sosial, Bu Risma hari ini turun ke sana itu kan dalam rangka bagaimana mengawasi proses cairnya bantuan sosial yang dari Kemensos. Dan Bu Risma sangat marah karena ada banyak yang tidak dicairkan dalam 8 bulan dan lebih. Bu Risma sampai mengatakan akan dikode etika, akan diproses mereka yang tidak menjalankan tugasnya pada posisi di mana dia bekerja, apakah pendamping ataupun yang lainnya. Pertanyaan dari Metro selanjutnya adalah bagaimana pernyataan Pak Bupati bahwa seharusnya e-warung itu belanja ke petani lokal, karena sebetulnya di Lumajang itu sudah memfasilitasi banyak. Maksudnya produk-produk pertanian cukup kok untuk memfasilitasi berbagai bansos tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan yang menggigit. Kalau begitu selama ini belum jalan antara sinergi pemerintah kabupaten, maksudnya memfasilitasi para petani yang ada dengan e-warung atau ya distributor terkait dengan bansos ini. Jawabannya ya kemungkinan besar itu terjadi, bahwa ada sebuah permainan yang tidak beres di antara para petugas yang ada. Kalau di Lumajang itu salah satu karyawan salah satu perbankan yang menangani bansos itu selanjutnya menjadi distributor. Itulah yang seharusnya dikritik. Niat baik itu tidak cukup. Kita tidak tahu apa yang
diinginkan oleh mantan pegawai BUMN tersebut. Apakah memang berniat untuk membangun daerah, maksudnya dia memfasilitasi dengan mungkin harga yang lebih murah, atau mungkin dia memainkan perannya sebagai mantan bank BUMN itu untuk bagaimana bisa semuanya belanja ke tempatnya. Sekali lagi, niat baik saja tidak cukup ketika tidak menggunakan melalui menjalankan aturan yang ada. Jadi kalau dihadapkan antara realitas belanjanya di mantan pegawai BUMN bank dan kemudian yang disampaikan oleh Pak Bupati, kelihatannya tidak nyambung deh. Ini pasti ada sesuatu di balik perbedaan tersebut. Kemensos itu menampilkan terbaik untuk bagaimana di daerah sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan itu bisa berjalan dengan baik dan diwujudkan dalam bagaimana pemenuhan terkait dengan kebutuhan itu. Hanya yang menjadi masalah adalah tidak connect dalam kasus bantuan sosial yang dipotong tersebut. Jadi ini ada masalah apa ya? Pertanyaan dari Metro TV, ada permainan politik apa sehingga ini sunyi senyap pada awalnya, tetapi sekarang luar biasa. Sekali lagi, perspektifnya sosiologi politik. Kalau kita melihat perjalanan perpolitikan yang ada di negeri ini semenjak pemerintahan Hindia Belanda, memang proses politik lokal, khususnya politik di desa, itu ngeri-ngeri sedap. Ayo, kalian yang berasal dari desa, apakah itu kalian mengalami? Apakah kalian sudah pernah menyadari, merasakan bagaimana sekalian atau sekeluarga itu tidak diorangkan oleh elit di pemerintahan desa? Hal itu yang membahayakan terhadap sebuah permainan politik. Kita ingat, setiap 6 tahun sekali, kalau dulu 8 tahun sekali, di pemerintahan desa itu terjadi pemilihan. Kalau pemerintahan desanya itu tidak dewasa di dalam berproses kehidupan, maka dia akan memberikan label-label negatif terhadap orang-orang yang kritis, memberikan masukan terhadap pemerintahan desa, ataupun yang lainnya. Intinya adalah mereka di label, apalagi dalam proses politik kemarin terdeteksi yang bersangkutan itu tidak memberikan suaranya atau tidak mendukungnya. Ini yang membahayakan. Sehingga bagaimana solusinya? Menurut saya, pemerintah kabupaten mampu untuk memberikan solusi yang sangat bagus, karena selama ini kalau berbicara pemerintahan desa itu bisa ditaklukkan oleh pemerintahan kabupaten. Coba bayangkan, pemerintah desa ketika terpilih, maksudnya seorang kades terpilih dan oleh bupati tidak dilantik, itu kan menjadi masalah. Mungkin ada sebuah pertanyaan, loh Pak, kan kalau berbicara di dalam undang-undang pemerintahan desa dalam sekian hari kan dilantik. Iya, tetapi kan semua bisa dipermainkan oleh pemerintah kabupaten. Tetapi yang lebih penting, substansinya bukan main-main begitu. Substansinya adalah pemerintah desa itu bagian dari pemerintahan kabupaten dan semua bisa dikomunikasikan. Sehingga ketika ada sebuah masalah, pemerintah desa sedikit banyak pasti akan hormat terhadap pemerintahan kabupaten. Yang membahayakan adalah terjadinya sinergi negatif antara pihak-pihak yang melaksanakan potong dana bansos ini. Kita tidak tahu yang terjadi sebenarnya, tetapi pendamping PKH ataupun pendamping-pendamping lainnya itu adalah mempunyai kewenangan yang luar biasa. Mereka sedikit banyak harus berkomunikasi dengan perangkat desa. Kalau memang mereka ada sinergi negatif untuk misalkan tidak mencairkan pada bulan yang tepat, tetapi mendepositikan kepada sebuah perbankan, itu kan membahayakan. Semoga saja ini tidak terjadi. Ini kalau terjadi, intinya bahwa pemotongan dana bansos atau potong dana bansos yang terjadi di
beberapa tempat itu sangat mungkin terjadi karena ada sinergi negatif. Bahaya kalau itu terjadi. Pertanyaan selanjutnya, sudah 8 bulan baru ketahuan. Bagaimana yang terjadi? Inilah posisi pendamping yang menjadi pertanyaan. Kalian tahu, setiap bulan pendamping, misalkan pendamping PKH, itu memberikan informasi, sosialisasi terhadap para penerima. Misalkan, pada bulan ini menerima ABCD barangnya, kemudian ini bagi ibu hamil ABCD juga. Itu setiap bulan seharusnya memberikan, tetapi di sini tidak terjadi. Di mana posisi pada bulan-bulan tertentu yang seharusnya mereka bertemu dengan para penerima? Yang jelas, mereka para pendamping itu menerima gaji karena mendampingi warga, mendampingi para penerima bansos. Apakah di tempat kalian juga seperti itu? Kalau tidak, mungkin perlu menjadi masukan bagi kita bersama bahwa tidak hanya terjadi di satu tempat saja hal itu. Kalau ada seseorang yang seharusnya menerima tetapi diam, kemungkinan mereka adalah orang yang tidak berhak menerima, sehingga ketika tidak menerima, ya diam saja. Yang terjadi adalah tidak ada protes karena apa? Tidak merasa pada saat ini membutuhkan. Meskipun suasana pandemi COVID, tidak ada protes karena ia mendapatkan informasi atau dimasukkan sebagai pendamping. Dimasukkan sebagai penerima bansos itu karena ya ada kedekatan dengan petugas yang merekrut penerima bansos atau aparat. Aparat itu maksudnya adalah ya yang hubungannya dengan pemberi informasi data tadi terkait dengan siapa yang layak untuk menerima bansos. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada potensi pendamping terlibat? Kalau potensi itu pasti ada, siapapun pasti ada. Tetapi selama ada proses monitoring dari taruhlah pemerintah pusat, Kemensos secara langsung, seperti yang dilakukan Bu Risma kemarin lah. Mungkin tidak hanya pada waktu Bu Risma, tentunya pasti ada petugas lainnya. Keberadaan pemerintah kabupaten yang di situ ada dinas sosial yang juga monitoring. Seharusnya ini tidak terjadi. Tetapi kalau semuanya diam bungkam dan bahkan ada kong kali kong, ini akan membahayakan. Semoga saja pikiran-pikiran negatif itu tidak terjadi. Tetapi 8 bulan tidak dicairkan dan diam saja. Masih 131 orang yang melaporkan ke Polres Lumajang. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan sehingga penyaluran dana bansos itu tepat sasaran betul, tidak ada pemotongan, tidak ada pending dan selanjutnya? Yang pertama perlu dilakukan adalah para pendamping bansos itu harus dievaluasi. Evaluasi bukan berarti setuju untuk diganti, tidak. Kalau memang yang bersangkutan itu adalah baik, dilanjut. Tetapi kalau memang dia tidak bekerja, dia malah membahayakan, bahkan misalkan bermain di balik kesengsaraan orang miskin ini, maka dia harus diganti daripada tambah miskin. Jadi sebetulnya harapannya adalah mensejahterakan orang miskin, ada keluarga harapan yang kemudian bisa sejahtera gara-gara ada pendamping yang tidak taruhlah menginformasikan yang benar, maka akan membahayakan. Begitu juga yang kedua, yaitu bagaimana para penerima itu adalah orang-orang yang berhak menerima. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak berhak menerima tetapi dia masuk data. Melalui konten ini cobalah kita memberikan sumbangsi, masukan terhadap orang-orang petugas yang ada di lapangan supaya ya taruhlah di 2022 nanti ada pergantian penerima. Kalau misalkan bisa dilaksanakan, bagaimanapun negara membantu bansos itu bagi orang yang betul-betul membutuhkan, betul-betul supaya menjadi keluarga harapan dan selanjutnya. Jadi kalian yang tidak berhak menerima, coba sadar diri.
Dan kalian yang berat menerima, coba berkomunikasi dengan para petugas aparat. Dan teman-teman petugas dan aparat, begitu juga pendamping, ayo kita fasilitasi semuanya demi kebaikan bersama. Sebetulnya, seberapa sih uang yang kita dapatkan dari permainan kotor tersebut? Pasti tidak banyak, resikonya sangat tinggi. Kalau kalian tidak bisa amanah, maka dalam kehidupan lainnya tidak akan bisa dipercaya. Hidup ini tidak hanya sekarang. Hidup itu tidak hanya sebagai pendamping bansos, sebagai aparat yang memberikan informasi data yang tidak benar dan selanjutnya. Tetapi hidup ini masih panjang. Selama amanah, kemungkinan suatu saat akan dipercaya dalam berbagai lini kehidupan. Apakah setuju? Ayo kita advokasi seluruh warga yang pada saat ini ada sebuah masalah dengan bantuan sosial, PKH, PNBT, BPUM, ataupun lainnya, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kita bangga kalau mereka semua menerima sesuai dengan sasaran dari pemerintah, dan yang lebih penting adalah tidak ada permainan nakal dari kita bersama. Semoga bermanfaat. Ayo kita kawal semuanya.